Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anisai. Pagi, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat. Oke, baik. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk mewawancarai Anda terkait motivasi belajar siswa di SMK Muhammadiyah Tiga Wates. Oke, pertanyaan yang pertama ya, Ibu. Bagaimana Oke. motivasi belajar siswa di kelas? Ya, kalau untuk motivasi siswa di kelas ya, kalau yang saya rasa sekarang sih setelah pandemi tentunya ada penurunan ya mungkin. Jadi karena mereka sudah lama tidak belajar di sekolah ya hampir 2 tahun kemarin, sehingga tentunya ada, penurunan motivasi dibandingkan dengan anak-anak yang dulu bersekolah sebelum pandemi. Oke, jadi Tetapi walaupun itu tetap ada, motivasi itu tetap ada walaupun ada penurunan. oke, motivasi tetap ada walaupun ada penurunan ya, Bu, ya. Oke, lalu mengenai model pembelajaran nih, Bu Anisai. Nah, biasanya di kelas kan ada model pembelajaran yang model ceramah atau apapun itu. Nah, kira-kira kalau misalnya menggunakan metode ceramah untuk zaman sekarang itu bagaimana? Mohon maaf suaranya mengecil, Pak Fajrian? Oke, kalau misalnya di zaman sekarang kita menggunakan metode ceramah untuk menjelaskan teori, itu respon anak-anak seperti apa? Oke, kalau menurut saya metode ceramah itu tetap perlu untuk dilakukan, walaupun mungkin tidak di setiap pertemuan. Jadi kita dalam satu mapel itu pasti ada beberapa kali pertemuan, ada beberapa bab yang bisa kita ajarkan. Nah, di situ, tidak jadi mungkin bisa kita bagi ya, pertemuan pertama mungkin kita harus pakai metode ceramah, nanti pertemuan selanjutnya dengan metode diskusi, atau nanti metode selanjutnya mungkin dengan mereka mencari di lingkungan seperti apa, ini banyak metode, tetapi bagi saya kita tidak bisa menghilangkan metode ceramah secara langsung, nggak ada. Karena tetap siswa itu membutuhkan, masukan dari kita sebagai guru. Jadi kita jelaskan dulu secara garis besar bab ini seperti apa, ya, yang kita bahas itu apa. Nah, setelah itu baru selanjutnya mereka diberi kesempatan untuk berdiskusi lebih, mandiri ya, mungkin kalau seperti kurikulum Merdeka ya. Oke. Baik, berarti dari Bu Anisai tadi mengungkapkan bahwa metode ceramah itu juga diperlukan untuk di ranah pendidikan kita ya, Bu. Nah, Nggih. kalau misalnya di kelas waktu Bu Anisai menggunakan metode ceramah sendiri, bagaimana respon anak-anak? Apakah mereka bersemangat atau malah main HP sendiri atau seperti apa? Kalau di kelas saya alhamdulillah mendengarkan nggih. Oh, seperti Ya, itu. tetapi mungkin tantangannya kalau tantangan di kelas saya itu mereka mengantuk biasanya kalau cuma mendengarkan Oh, iya. guru. Nah, jadi, itu bagaimana, tinggal guru itu me apa ya, mengelola dinamika kelas ya. Jadi bagaimana agar ceramah kita itu nggak monoton atau Mhm. kita selingi dengan apa gitu supaya mereka bisa fokus lagi. Jadi walaupun metode ceramah itu nggak terus full ngomong terus, soalnya kalau seperti itu tentunya siswa bosen. Tetapi jadi ada selingan-selingan, mungkin kita bisa kasih contoh kasus atau kita bisa kasih, jokes gitu yang apa, ringan gitu sehingga mereka juga ada rasa fresh seperti itu ya. Oke, memang seperti itu ya, Bu, ya. Kalau misalnya kita terlalu terpaku di metode ceramah sendiri, mungkin anak-anak akan bosan. Nah, jadi bisa menggunakan model-model yang lain, seperti itu. Nah, Nggih. saya akan bertanya ini, Bu, tentang motivasi masih tentang motivasi belajar siswa, seperti itu. Menurut Bu Anisai sendiri, apakah faktor eksternal ya seperti lingkungan keluarga atau keadaan keluarga atau lingkungan pertemanan itu dapat mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar di sekolah. Ya, kalau menurut saya itu sangat berpengaruh sekali dengan keadaan keluarga terhadap motivasi siswa nih, Pak. Ya, jadi, kadang-kadang karena
motivasi belajar siswa tentunya berbeda-beda tiap anak ya. Mungkin ada juga nih keluarga yang dia tidak begitu peduli tapi anaknya ya tetap bisa memiliki motivasi yang bagus. Tetapi pada banyak kasus itu jika keluarganya nggak ada dorongan untuk anak sekolah misalnya, maka mereka juga kurang termotivasi gitu. Kayaknya buat apa aku sekolah gitu. Kalau dari keluarga kurang mendukung. Hmm. Nah, dukungan itu ya bisa dari segi keuangannya, bisa dari segi apa? Misal eh, penguatan, maksudnya dorongan dari orang tua untuk ayo belajar, ditemenin, nah dipersiapkan bekal misalnya atau dipersiapkan seragam yang bagus. Nah intinya dorongan motivasi dari orang tua itu bisa berbentuk apapun dan itu tentunya sangat mempengaruhi siswa untuk berangkat ke sekolah. Oke, seperti itu. Berarti tetap dorongan dari orang tua itu juga perlu ya, lingkungan dari keluarga itu sangat berpengaruh sekali untuk Iya, siswa motivasinya di sekolah. Nah, selanjutnya ini masih berkaitan dengan keluarga tadi. Kira-kira menurut Bu Anissa sendiri, motivasi seperti apa sih? Bentuk motivasi seperti apa yang harus diberikan kepada orang tua untuk siswanya agar siswa tersebut termotivasi. Terutama banyak siswa yang sering membolos atau bahkan tidak masuk kelas seperti itu. Kira-kira wujud motivasinya itu seperti apa biar anak-anak itu bisa terdorong? Kalau Anda sebagai orang tua ini seperti itu. kayak hal pertama yang saya lakukan jika menjadi orang tua tentunya hal kecil jika sempat mengantarkan mereka untuk berangkat sekolah. Hmm. Jika mereka memang tidak mampu seperti itu. Nah, apalagi kalau misal bolos-bolos gitu diantarin ke sekolah. Kemudian ditanyakan ada PR enggak? Ayo kalau ada PR dikerjakan seperti itu dan jadi kita sambil melihat tugas mereka. Nah, kita beri support seperti itu. Terus saat belajar kita juga bisa memberikan cemilan. Kalau itu misal mereka tidak terganggu dengan itu, gitu ya kita bisa kasih cemilan atau kita bisa membuatkan susu misalnya. Nah, kemudian kita tentunya memberikan sarapan sebelum mereka berangkat. Kita kasih sarapan, kita kasih uang saku. Nah, kita belikan seragam mereka yang layak, berikan sepatu yang layak. Nah, jadi itu motivasi-motivasi. Juga kalau mereka pulang juga kita berikan misal mereka sini bolos gitu. Kalau mereka berangkat atau mereka pulang sekolah seperti itu harus kita berikan kata-kata semangat gitu. Jadi kayak kita berikan reinforcement yang positif gitu untuk mereka. Oke, terima kasih Ibu Anissa. Jadi beberapa hal kecil yang mampu membombong motivasi anak itu. Salah satunya tadi yaitu mengantar ke sekolah ya. Itu adalah hal yang kecil tapi memang dampaknya luar biasa. Apalagi jika ditanya, nah, zaman saya kecil dulu, zaman saya sekolah dulu itu ada kebanggaan tersendiri memang apabila kita ditanya oleh orang tua, gimana di sekolah dan pas waktu itu kita dapat nilai yang baik, rasanya ada kebanggaan tersendiri untuk pamer dengan orang tua. Oke, lanjut Nggih. pertanyaan yang selanjutnya ya. Nah, ini kalau tadi tentang motivasi, kita akan melompat ya tentang ya masih sama nyerempet-nyerempet masalah motivasi, masalah apa namanya jarang berangkat ke sekolah. Nah seperti itu. Menurut Bu Anissa sendiri di sekolah, Mohon maaf, Pak Fajrin bisa diulangi kata-katanya, oh ya, pertanyaannya? oke, di sekolahan ya menurut Iya, di sekolahan. Anda komunikasi guru dengan orang tua wali itu sudah terjalin baik atau belum kira-kira? Komunikasi dengan wali? Sudah terjalin baik atau belum antara guru dengan Oh, wali murid ya, wali oh, siswa? nggih. Ya, kalau di tempat saya alhamdulillah semuanya sudah terjalin dengan baik nih, Pak. Nah, jadi Hmm. eh, siswa masuk itu biasanya terus langsung kita minta nomor HP dari walinya. Kalau sekarang kan sudah zamannya WhatsApp, nih, jadi kita membuat grup WhatsApp. Di situ adalah wadah yang menjembatani antara wali kelas dan wali murid, nih. Nah, jadi di situ kita bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan wali terkait perkembangan
siswa selama di sekolah itu bagaimana, seperti apa, gitu. Nah, Mhm. nanti kalau seandainya, dari WhatsApp itu dilalah kok ada masalah yang memang kita perlu ketemu secara langsung, nah kita juga, bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian bisa bertemu secara langsung. Jadi tergantung, kita kebutuhan nggih, jadi ada kalanya kita berkomunikasi lewat WhatsApp, ada kalanya nanti kalau butuh bertemu, ya kita bertemu secara langsung, seperti itu, untuk kebaikan anak didiknya. Oke, terima kasih. Apakah semua wali itu sudah memfasilitasi untuk dapat berkomunikasi dengan guru? Misalnya seperti ini loh, kan ada nih siswa mungkin mungkin ya, mungkin salah satu siswa Anda itu yang tinggal dengan nenek atau kakek gitu. Nah, kira-kira mereka itu sudah memfasilitasi belum untuk menjalin hubungan? Maksudnya kalau kalau misalnya di rumah gurunya bertanya, "Oh, ini siswanya bagaimana di rumah?" Seperti itu. Ya seperti itulah pokoknya. Sudah memfasilitasi belum? Oh sudah, alhamdulillah sudah, Pak. Terima kasih atas waktunya, Bu Anisai. Ini tadi sangat membantu wawancara saya dengan jenengan. Tapi sebelum itu ada satu lagi sebenarnya ini pertanyaan yang akan saya Oh iya, lontarkan. boleh diburu-buru ya, Pak, ya, karena saya sedang memasak kebetulan nggih. Maaf ya Bu, ini pagi-pagi ya harus memasakkan Iya keluarga. iya, itu sudah ini pancinya, ya. Oke oke. Menurut Anda, seberapa penting sih untuk pengoptimalan teknologi dalam pembelajaran di dunia sekarang gitu? Maksud di Pemanfaatan ya teknologi dalam pemanfaatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di era sekarang. oh, kalau di era sekarang menurut saya sangat penting nggih, Pak, dan menurut saya, itu bisa menjadi keunggulan kalau kita bisa memanfaatkan dengan Mhm, baik. Contoh teknologi yang kita bisa pakai, contoh simpel aja lah sekarang adalah YouTube. Kalau mhm, kita, sedang memberikan materi misalnya tentang suatu perjalanan suatu penyakit. Nah, contoh simpelnya kan perjalanan suatu penyakit itu seperti apa, kebetulan saya guru keperawatan nggih. Nah, oke, itu kalau siswa nggak tahu seperti apa, kita bisa nonton di YouTube, "Ini loh contoh penyakit tersebut itu yang seperti ini, perjalanannya seperti itu." Nah, jadi kadang-kadang kalau di YouTube itu kita malah bisa menemukan gambaran itu secara real daripada mereka hanya mendengarkan kita dengan contoh yang awang-awang. Nah, seperti itu. Nah, atau misal mereka disuruh mencari, materi gitu dari internet itu sekarang kan juga sudah lebih canggih. Misal di buku pelajaran, di buku panduan atau mereka belum pernah mendengar tentang, satu peristiwa ini. Nah, silahkan cari di internet seperti itu, di Google. Nah, mereka bisa langsung mencari. Jadi sebenarnya banyak manfaatnya teknologi itu jika, eee, tepat penggunaannya. oke, terima kasih Ibu. Dan satu lagi, apa fasilitas di sekolahan Anda sudah mendukung untuk guru melakukan atau mengembangkan pembelajaran yang menggunakan berbasis teknologi tadi? Mmm, sudah ada tetapi belum terlalu Belum kalau kita terlalu pakai. ya. Oke, Iya, belum belum terlalu bisa dimaksimalkan difasilitasi. ya. Oh, Iya. oke, siap. Terima kasih Bu Anisai atas waktunya dan, Oke. semoga masakannya enak ya, Bu, ya. Iya, Cara terima kasih. masaknya seperti itu. Oke, Iya. apabila ada salah kata dalam saya menyampaikan pertanyaan, melontarkan pertanyaan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fazril Fikriaristo. Saya dari SMK Munika Batis akan mewawancarai siswa dengan nama siapa? Nama saya Ibnu Syahban dari kelas multimedia. Oke, Mas Ibnu Sabkan dari kelas multimedia. Pertanyaan saya ini berkaitan tentang motivasi dalam belajar ya. Yang pertama adalah, apakah kamu sering telat atau pernah telat? Pernah Pernah. Oke, kalau pernah dalam seminggu itu kira-kira berapa kali, Mas? 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali. Ya. Terus kira-kira penyebab apa yang menyebabkan kamu telat? Apa sebab? Mabar itu Pak, kalau malam Mabar. Mabar itu apa? main game. Main game. Gamenya apa biasanya? Mobile Legends. Mobile Legends. Nah, kenapa kok kamu suka main game Mobile Legends ini? Kenapa? Karena apa? Senang aja Pak. Senang aja. Oke, oke. Bisa melepas penat. Ya.
Nah, apa yang kamu dapatkan pas saat kamu mainkan game itu dengan teman-teman itu apa yang kamu dapatkan? Dapatkan kebersamaan bareng-bareng. Push rank? Ya, Oh iya, nggak cuma main brawl toh? enggak. Oh iya, push rank bareng ya. Oke, yang selanjutnya adalah kalau misalnya kamu mabar itu terus tidurmu jam berapa? Sekitar jam 10, 11, Jam 10 11 ya tidurnya. Nah, kamu tidurnya jam berapa? 6.30. 6.30. Oh, oke. Nah, selanjutnya ya, ini berkaitan dengan orang tua. Apakah orang tuamu di rumah itu sering untuk menanyakan tentang kegiatan di sekolah? Tidak. Tidak pernah. Yang selanjutnya adalah apakah orang tuamu memujimu, memberikan pujian saat kamu mendapatkan nilai tinggi? Tidak pernah ya Mas, karena jarang ditanyakan nilainya ya Mas. Kalau begitu selanjutnya adalah apakah orang tua itu sering menanyakan tentang kegiatan di sekolah? Ya, tidak pernah. Orang tuanya dulu kan Mas? Ya, tapi kan bisa. Oh, karena sudah tidak tinggal serumah, Ya. jadi memang jarang ditanyakan ya kegiatan di sekolah. Oke. Selanjutnya, ini berkaitan tentang pelajaran. Untuk yang selanjutnya adalah apa yang kamu rasakan pada saat pelajaran yang berkaitan dengan teori musik? Bosan, Pak. Oh, bisa nggak? Karena ngajarnya itu aja, terus nggak ada prakteknya. Nggak ada prakteknya, karena cuma teori-teori saja. Oke. Nah, kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya adalah apa yang model seperti apa yang kamu inginkan biar kamu itu tidak bosan dengan teori musik, misalnya teori musik. Musik, kalau pelajaran itu praktek terus satu-satu itu dicoba. Pilih-pilih dari saya itu maju dulu. Mencoba satu persatu ya. Berarti langsung ke prakteknya ya. Jadi misalnya ini pelajaran teori musik. Teori musik itu juga langsung praktek. Misalnya tangga nada nanti langsung dipraktekkan ke alat musik. Seperti itu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, di rumah kamu kira-kira punya alat musik nggak? Nggak ada. Satu pun di tetangga aja. Kalau kagak ada. Oh, tetangga. Nah, kalau misalnya kamu tidak punya alat musik, lalu bagaimana caramu untuk mempelajari alat musik yang diajarkan di sekolah? Ya, enggak ya, cuma di sekolah, Pak. Cuma di sekolah. Seperti itu. Ada usaha untuk pinjam ke tetangga? Ya. Tidak. Ya enggak apa-apa. Terus yang selanjutnya adalah pertanyaan terakhir ya Mas ini ya. Apakah menurutmu alat musik yang tersedia di sekolah itu sudah memadai untuk praktek seni musik? Kayaknya kurang lengkap, Pak. Kurang apanya Mas? Anunya apa? Berarti ya gitar atau yang lainnya itu ada yang kurang, kayak alat musik yang kurang. alat musik yang kurang. Berarti kurang bermacam-macam ya. Ya. Paling di sini cuma ada gitar, keyboard sama kahun ya. Aja ya, belum ada drum atau bass. Gitu. Kalau jumlahnya kira-kira kurang nggak? Jumlahnya itu ya paling kan cuma 1-2 dan terus kalau mau buat praktek cuma gantian satu-satu. Gantian satu-satu berarti kurang ya Mas. Harusnya kan setiap anak paling nggak bisa pegang satu ya. Berarti di apa namanya untuk sarananya dalam bermain musik di sekolah sendiri masih kurang. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ibnu atas wawancaranya. Dan saran saya ya Mas Ibnu untuk kedepannya mungkin masalah telat ya, bisa ditanggulangi dengan kamu mengurangi mengurangi kegiatan bangunan itu ya Mas. Ya. Semoga sukses dan sukses. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hours later. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Kurniaristo. Saya dari SMK Medika Wates. Di sini saya akan mewawancarai siswa saya yang bernama siapa Mas? Nama saya Fajar Ahmadiyah, kelas 12 multimedia. Kelas 12 multimedia. Nah, di sini Mas Fajar, saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait tentang motivasi belajar, lalu ada juga tentang pembelajaran seperti itu ya. Yang pertama adalah Mas Fajar, apakah kamu pernah telat atau sering telat? Pernah telat seminggu bisa 1 sampai 2 kali. Seminggu bisa 1 sampai 2 kali, oke, nggak apa-apa. Terus yang selanjutnya adalah apakah penyebab kamu telat? Bermain game bersama teman. Bermain game bersama teman.
Mabar ya? Iya. Mainnya apa biasanya Mas? Ya kadang FF, kadang ML, Kadang FF, kadang ML. FF itu apa? Free Fire, Free Fire. Kalau ML? Mobile Legends. Oke, nah itu biasanya memang sering dimainkan anak-anak zaman sekarang. Iya. Oke. Lalu yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu dapat dengan melakukan aktivitas tersebut? Mabar, main game itu apa yang kamu dapat? Senang buat hiburan. Buat hiburan. Enggak usah tegang Mas. Ya. Santai aja, relax aja. Ya, untuk hiburan. Nah, karena kamu tadi sering mabar seperti itu, biasanya tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 10, kadang jam 12. Kadang jam 12. Pernah lebih dari jam 12? Pernah malam ini. Pernah. Malam minggu. Ya, nggak apa-apa kalau malam minggu memang minggunya untuk istirahat juga nggak apa-apa. Pas weekend Sabtu atau Minggu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalnya tadi kamu tidurnya sudah jam 10, jam 12 atau bahkan lebih dari jam 12. Lalu untuk bangunnya setiap hari di jam-jam kita melakukan kegiatan pembelajaran Kadang aku bangun itu jam 5 pagi sampai jam 6. jam 5 atau jam 6 ya kadang-kadang ya. Berarti pas subuh atau kadang-kadang jam 6. Berarti paling siang itu jam 6. Ya. Kalau persiapan untuk sekolah berapa menit biasanya? 20 menit. 20 menit sendiri ya. Oke, jarak kamu sampai ke sekolah jauh nggak? Deket. Dekat. Oh ya, oke. Nah, lalu yang selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya ini tentang orang tua. Apakah orang tua kamu sering menanyakan kegiatan di sekolah? Sering di Sering. WA. Oh, di WA. Karena orang tua jauh. Di mana? Di Jakarta. Semua di Jakarta. Oh. Lalu yang selanjutnya adalah kalau misalnya orang tuamu itu tadi sering menanyakan ya, otomatis sering menanyakan nilai tidak? Iya. Sering menanyakan nilai. Oke, sip. Nah, kalau misalnya menanyakan nilai, kalau kamu mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai yang bagus, kira-kira dipuji nggak? Dipuji. Sering dipuji ya. Oh iya. Kalau misalnya jelek, Ya dikasih tahu. dikasih tahu, berarti dikasih nasihat ya, nggak dimarahin loh. Ya. Oh iya, diberikan nasihat seperti itu. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke ranah pembelajaran. Mas Fajar, saya mau tanya, apa yang kamu rasakan pada saat pelajaran yang berkaitan dengan teori musik? Bosan Pak. Bosan? Kenapa? Karena guru itu cuma menjelaskan teorinya saja, tidak prakteknya. Oh, berarti saya cuma menjelaskan saja, tidak prakteknya ya. Oke, nah kalau misalnya kamu bosan, kira-kira apa model seperti apa yang kamu inginkan pada saat pembelajaran? Ya diperbanyak prakteknya. Oh, banyak praktek. Praktek alat musik seperti itu ya Mas ya? Iya. Nah, ngomong-ngomong tentang alat musik, kamu punya alat musik nggak cukup? Punya Apa? gitar. Gitar, seperti itu. Satu atau berapa? Satu. Satu selain gitar ada? Gitar. Oh tidak ada. Nah, selanjutnya ini pertanyaan terakhir ya. Nah, apakah menurutmu kalau misalnya di sekolah itu alat musiknya sudah memadai atau belum? Belum. Belum? Kenapa? Jumlahnya masih sedikit. Kadang gitar satu bisa dipakai beberapa siswa. Oh gitu. Jadi jumlahnya baru sedikit. Paling di sekolah itu ada 5 ya. Itu pun untuk dipakai bersama-sama. Jadi memang Iya. kurang efektif ya Mas Iya. untuk melakukan pembelajaran. Oke seperti itu. Terima kasih Mas Fajar atas waktunya dan semoga kedepannya akan lebih baik. Seperti itu. Siap. Pokoknya kalau bangun ya bangunnya jam-jam 5. Pas sampai dulu jam 6. Siap. Mabar juga harus dikurangi seperti itu. Jangan sampai pas hari-hari belajar kamu mabar sampai jam 1 jam 2. Seperti itu. Siap, Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.